Terserah orang lain mau Kita menilaiku lanjutkan seperti ini apa. VT 134. Baik buruknya aku, Nah, tergantung dari cerita siapa yang berita mereka dengar. terakhir menyebutkan bahwa Kapus Pen sedang mempelajari pembentukan TNI Angkatan Cyber. Ini linknya. Nah, kenapa kok TNI itu sudah ada Angkatan Darat, Laut, Udara? Kok dibentuk Angkatan Cyber? Begini ceritanya. Pada waktu tahun 2000 itu kan TNI itu kan dipisah dari ABRI. Apa yang terjadi? Nah, ABRI itu adalah angkatan perang, berbeda dengan TNI. TNI itu adalah tentara Garda Nasional atau National Guard. Nah, kalau ABRI itu angkatan perang. Nah, oleh karena itu, perubahan tahun 2000 itu bahwa Panglima tertinggi ABRI itu diganti bukan Soeharto dan bukan Habibie, ya, bukan presiden. Jadi dengan TNI artinya presiden tidak bisa mengoperasikan perang karena tentaranya bukan angkatan perang. Nah, pada waktu Pak Harto turun tahun 2000 itu ada 5 hak mandat Soeharto yang dicabut ya. 1, hak menyatakan perang. 2, hak kehakiman, kuasa kehakiman. Hak kuasa agraria, hak membuat mata uang, dan hak memungut pajak. Saya ulangi ya, tahun 2000 Pak Harto turun, itu 5 hak yang dicabut dari mandat Soeharto, yaitu hak menyatakan perang, maka TNI dirubah, ABRI dirubah menjadi TNI. Kedua, hak kuasa kehakiman, hak agraria, hak membuat mata uang, dan hak membuat pajak. Nah, presiden berikutnya itu tidak berkuasa atas 5 mandat ini. Untuk menyatakan perang, Anda harus minta izin kepada Panglima Indo-Pasifik. Nah, tadi kembali lagi kepada kenapa sudah ada Angkatan Darat, Laut, Udara, lalu ada Angkatan Cyber. TNI itu dipersenjatai oleh Panglima Indo-Pasifik, yaitu kapal fregat, helikopter Black Hawk, kapal selam, kapal induk, dan pesawat F-15. Oleh karena itu, TNI sekarang itu sudah dipersenjatai siap perang di bawah komando Panglima Indo-Pasifik. Sebagai reformasi TNI, ada 2 hadiah TNI yang diberikan karena dia sudah kembali atau dicabut embargo Amerika. Ya, 1, Undang-Undang TNI Polri itu menyebutkan bahwa TNI dan Polri itu bisa masuk ke jabatan sipil. Sebaiknya beberapa posisi seperti Kadispen, Kapuspen TNI itu bisa diisi oleh sipil. Ya, itu sebagai repatriasi hak militer yang tadi 5 itu tadi, ya. Karena sudah dipersenjatai perang, maka dia itu beberapa dipulihkan. Nah, tadi pertama adalah dihadiahi Undang-Undang TNI Polri yang menyebutkan bahwa TNI itu bisa masuk ke jabatan sipil. Sebaliknya, Kadispen dan Kapuspen contohnya, atau Wakapolri bisa diisi oleh jabatan sipil. Kedua adalah bahwa TNI ini masuk kepada masyarakat. Nah, kalau TNI masuk ke masyarakat itu nggak mungkin lagi pakai babinsa. Nggak mungkin Anda digebukin di Koramil, itu nggak mungkin. TNI masuk kepada masyarakat itu. Kenapa? Karena masyarakat itu kalau nggak dikontrol oleh TNI, ya masyarakat ini terjadi kegelisahan gitu loh. Ya contohnya kayak sekarang ini, ya, dimana kalau nggak viral, no viral, no justice, aparat hukum semua runtuh. Itu karena apa? Karena tadi, ya, kuasa menyatakan perang itu TNI sekarang sudah dipulihkan. Kedua adalah kuasa kehakiman. Nah, kalau kuasa kehakiman itu artinya begini loh. Misalnya di Papua ya, dulu kita masuk itu, yang pertama masuk itu DOM kan, daerah operasi militer. Yang masuk itu perang, tentara.
setelah 20 tahun tentara beroperasi daerah DOM, itu dibentuklah kejaksaan, kepolisian, gubernur, dinas pajak, ya semua, dinas sosial, dinas agama, lalu semua masuk ke Papua. Nah, itu yang disebut kuasa kehakiman menyusul dari kuasa perang. Oleh karena itu, kembali lagi kepada tadi, ya, bahwa TNI itu diberi hadiah undang-undang TNI bisa masuk jabatan sipil. Kedua adalah TNI ini kembali ke masyarakat lewat kuasa kehakiman. Contohnya, operasi judi online itu yang membekukan adalah operasi militer. Sehingga masuknya tentara ke dalam masyarakat itu lewat cyber. Ya. Anda nggak tahu bahwa ada operasi militer, operasi perang. Perang judi online itu yang melakukan adalah militer. Anda nggak tahu karena itu perang cyber. Nah sekarang setelah perang cyber ternyata judinya gigit balik, ya, data pusat data nasional di take down. Itu perang. Artinya itu adalah operasi militer perang. Oleh karena itu sekarang dibuat angkatan keempat, darat, laut, udara, dan angkatan cyber. Supaya apa? Supaya kalau perang lawan judi, bandar judinya ditembak, di razia, ditangkap, dibunuh, dan jangan lupa pusat data nasionalnya itu dipulihkan gitu loh. Nah, itu adalah orang-orang cyber. Nanti tentara-tentara anak muda itu semua udah pakai drone. Dan itu adalah angkatan cyber. Dengan demikian, masuknya TNI kepada masyarakat itu lewat cyber. Nggak mungkin lewat ketok pintu, paranin orang pakai babinsa, nggak usah. Jadi nanti kalau ada orang-orang kejahatan-kejahatan judi, bandar judi, itu nanti dibunuhnya itu oleh aparat angkatan cyber. Ya. Jadi kalau sekarang itu kalau misalnya ada tindak kejahatan, ya, seperti judi online, ya, dan sebagainya, money laundering dan sebagainya, itu dibunuh oleh angkatan cyber, tentara cyber. Gitu. Artinya dia bawa senjata dan dia tuh bawa itu laptop gitu loh. Jadi dia tahu mendeteksi lokasinya penjahat-penjahat ini ada di mana, diserbu, dia bawa aparat TNI gitu loh. Jadi dengan demikian kita tunggu berita perkembangan angkatan cyber ini. Nah, angkatan cyber itu nanti isinya adalah orang-orang gondrong, anak-anak muda yang itu loh, yang hacker-hacker itu, yang jago-jago internet. Nah, itu mereka itu yang bikin apps, ya, membuat apps dan sebagainya. Dia bisa serangan-serangan cyber itu ya, yang perang itu ya di situ. Ya nanti isinya itu tentara yang pakai anak-anak muda yang gondrong, yang nggak tidur 3 hari itu loh, cuman mendevelop apps. Kira-kira begitu.